Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 dari 5 tahanan kabur berhasil ditangkap, kini 4 lainnya terus diburu oleh polisi. Diduga remblong, truk kontainer terguling di Tarakan, Kalimantan Utara. Pamapta atau Perwira Samapta direaktivasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Evakuasi terhadap korban rumah roboh dilakukan oleh warga. Lokasi kejadiannya di RT 60 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara pada Minggu dini hari. Ketua RT setempat menyebutkan saat kejadian penghuni rumah berjumlah 4 orang itu tengah terlelap. Keempat korban ini yakni seorang ibu dengan 3 anaknya. Dari peristiwa ini diketahui jika sang ibu bersama 1 anaknya yang berusia 15 tahun tewas. Keduanya tidak bisa diselamatkan karena tertimpa bahan bangunan. Lubang kecil pada dinding WC di ruang tahanan Polsekta Samarinda inilah yang dimanfaatkan oleh 15 tahanan untuk melarikan diri. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu siang sekitar pukul 14 waktu setempat. Dari 15 tahanan ini, 6 diantaranya sudah berhasil tertangkap dan salah satunya adalah aktor pelarian. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pengejaran. Inilah di antara tahanan kabur dari dalam sel tahanan Polsekta Samarinda Kota yang berhasil ditangkap. 1 tahanan yang diringkus ini digelandang ke Polsek dengan kaki pincang. Kondisi ini diduga akibat tahanan tersebut ditembak oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap oleh polisi. Hingga Senin siang sudah 10 dari 15 tahanan yang berhasil diringkus, sedangkan 5 tahanan lainnya masih diburu. Berbagai jenis barang diungsikan warga yang mendiami sebuah lahan di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang, Selasa siang. Ini dilakukan karena warga menempati lahan milik pemerintah kota Samarinda. Meski beberapa warga bersedia mengosongkan barang, namun beberapa warga lain melakukan aksi protes dan meminta waktu kepada petugas untuk membongkar sendiri bangunan rumahnya. Hujan deras yang mengguyur kota Samarinda sejak Rabu siang menyebabkan banjir cukup tinggi di kawasan Jalan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Air merendam permukiman warga hingga setinggi pinggang orang dewasa. Sejumlah warga tampak kesulitan beraktivitas. Warga mengatakan aktivitas mereka lumpuh total akibat banjir yang melanda kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah segera menemukan solusi agar bencana serupa tidak terus berulang. Diduga akibat remblong, truk kontainer yang bermuatan gula pasir terbalik
saat berada di tanjakan Bukit Bintang di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis siang. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun badan truk yang menghalangi jalan membuat pengendara harus putar arah. Kasat Lantas Polres Tarakan menyatakan, kendaraan bermuatan gula pasir ini dari Pelabuhan Malundung hendak menuju gudang yang berada di Karanganyar. Namun saat melintas di tanjakan Bukit Bintang, kendaraan tidak kuat menanjak diduga akibat remblong. Laju kendaraan baru berhenti setelah terguling dan menutup ruas jalan. Di sekitaran Jalan Bukit Bintang itu ada kendaraan kontainer yang ingin menanjak, terus informasi yang kita dapat tuh remnya blong sehingga dia ngantrek ke belakang, terus oleng, akhirnya dia terjatuh, tumbang. Terus untuk korban sendiri hanya mengalami luka ringan yang kami dapat sementara informasinya, dan kendaraan itu sudah dievakuasi. Dievakuasi kemana nih? Berdirikan dia biar supaya tidak menghalangi jalan yang lain. Dan kita sudah siagakan anggota kita di situ tadi sebelumnya. Ketika terjadi insiden itu anggota kita terjunkan untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas. Sebelum dievakuasi, muatan truk dipindahkan ke truk bak terbuka ke lokasi tujuan, yaitu kawasan pergudangan yang berada di Karanganyar. Saat proses evakuasi, anggota Satlantas Polres Tarakan turun ke lapangan untuk mengatur arus lalu lintas. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Satgas Pangan Polda Kaltim melakukan sidak beras di Pasar Pandansari, Balikpapan Barat, Kamis pagi. Ini dilakukan lantaran harga beras yang dijual di pasaran masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Direktur Ditreskrim Suspolda Kaltim menyebut pada sidak ini selain mengecek harga beras juga memeriksa mutu dan kualitas beras. Pengecekan ini dilakukan pada beras kualitas premium dan beras medium. Memang ada beberapa temuan di mana harga baik itu premium dan medium itu memang di atas HET yang ditentukan. Pengecekan selain harga HET medium dan premium, khusus kita di sampling di sini, kita juga melakukan pengecekan label dan mutu. Nah, nanti setelah ini kita akan sampaikan temuannya dan lain sebagainya, dan kita laporkan ke Satgas Pangan Pusat, kurang lebih seperti itu. Diakui pedagang beras yang dibelinya itu dari Sulawesi dan harga sudah lebih murah dari harga sebelumnya. Sekarang ia jual harga beras per kilogramnya di harga Rp15.000 dari sebelumnya Rp18.000. Masalah harga beras, harga head beras, ya kan? Masalah datangnya beras dari mana, selusulnya, ya sama tanya, ya terutama harga beras sih. Kalau dari Sulawesi sebenarnya penurunan. Cuma tidak banyak. Dari Sulawesi? Ya? Beras apa yang dari Sulawesi? Kalau saya punya mawar poles, lewat poles dia kan. Harganya berapa Pak sebelumnya? Kalau sebelumnya itu kan sampai 16 per kilo. Nah sekarang cuma 15 saja, 15.500. Per kilo? Ya 15 sama 15.500. Diketahui untuk wilayah Kaltim, HET beras premium ditetapkan sebesar Rp15.400, untuk beras medium Rp14.100, sedangkan untuk beras SPHP di harga Rp13.000 per kilogramnya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.